Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada Bapak dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membawakan terkait Sony PlayStation. Bisa di-next? Baik, ini merupakan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Brodian dan Kusuma, yang kedua ada Muhammad Rizky, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Brilian Dwi Saputra, lalu ada Nadia Dinari, dan juga Sumaya Aziz. Bisa di-next? Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang Sony, yaitu lebih khususnya ada di sejarah Sony, strategi bisnis play dari PlayStation itu sendiri, lalu lini produk dan harga, promosi dan distribusi, segmentasi dan target konsumen, dan juga ada positioning dan kesimpulan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari Sony PlayStation. Nah, Sony PlayStation adalah konsol game yang sangat populer dan telah menghasilkan banyak game klasik selama bertahun-tahun. Nah, pertama kali ini diluncurkan pada tahun 1994 oleh Sony Computer Entertainment. Awalnya, perusahaan tersebut sebenarnya pengen mengembangkan konsol bersama dengan Nintendo. Tetapi kemudian terjadi ketidaksepakatan dalam kesepakatan lisensi dan juga kemitraan mereka. Dan pada akhirnya Sony itu memutuskan untuk meluncurkan konsolnya sendiri pada tahun 1994. Nah, PlayStation pertama itu diluncurkan di Jepang, kemudian pada tahun 95 konsol ini diluncurkan di Amerika Serikat dan juga Eropa. PlayStation itu awalnya dirancang sebagai konsol game 32 bit dan dilengkapi dengan controller yang memiliki dua stick analog. Nah, ini merupakan inovasi besar pada saat itu, karena kebanyakan konsol game itu hanya memiliki controller dengan tombol dan juga joystick. Nah, konsol PlayStation pertama sukses besar dan menghasilkan banyak game populer seperti Final Fantasy, Metal Gear Solid, dan juga pada tahun 2000 Sony meluncurkan PlayStation 2 yang merupakan konsol game terlaris sepanjang masa dengan penjualan lebih dari 155 juta unit di seluruh dunia. PlayStation 2 juga memperkenalkan teknologi DVD yang memungkinkan pengguna untuk memutar film dan juga menyetel musik di konsol. Dan setelah kesuksesan PlayStation 2, Sony meluncurkan PlayStation 3 pada tahun 2006 dan PlayStation 4 pada tahun 2013. Dan kedua konsol ini memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dan fitur baru, seperti kemampuan online dan juga pemutaran game dalam definisi tinggi. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya? Baik, dan dalam beberapa tahun terakhir juga Sony merilis PlayStation VR, headset, dan untuk juga digunakan dengan PlayStation 4 dan PlayStation 5. Ini juga menambah dimensi baru dalam pengalaman bermain game. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya? Dan ini merupakan secara keseluruhan, Sony PlayStation telah mengubah wajah industri game dan terus menjadi salah satu merek konsol game paling populer dan diakui di dunia. Berikut merupakan deretan produk dari Sony PlayStation. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya? Oke, yang pertama ada PlayStation 1, dirilis pada 3 Desember 1994. Ini merupakan konsol game pertama yang diluncurkan oleh Sony. Yang kedua ada PlayStation 2, dirilis pada Maret 2000. Ini merupakan konsol game menerus dari PlayStation 1. Selanjutnya ada PlayStation Portable atau PSP yang dirilis pada 12 Desember 2004. Yang keempat ada PlayStation 3 yang dirilis pada 11 November 2006. Ini memiliki desain yang lebih modern dan juga sleek. Boleh lanjut ke slide selanjutnya? Yang kelima ada PlayStation Vita atau PS Vita yang dirilis pada 17 Desember 2011. Ada PlayStation 4 yang dirilis pada 15 November 2013, PlayStation TV yang dirilis pada tahun 2014 dan tanggal 14 Oktober. Selanjutnya ada PlayStation 4 Pro yang dirilis pada 10 November 2016 dan yang terakhir ada PS5 yang baru saja dirilis 3 tahun lalu, yang paling terakhir juga yang paling terbaru yaitu pada tanggal 12 November 2020. Boleh lanjut ke slide selanjutnya? Selanjutnya juga Sony memiliki lini produk aksesori dan periferal untuk PlayStation seperti konsol portable, controller, kamera, headset, dan juga VR headset. Boleh lanjut ke slide selanjutnya? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai beberapa harga dari lini produk yang tadi udah dibahas oleh Sumaya. Jadi untuk yang kategori pertama ada PS konsolnya. Jadi untuk yang tersedia di dalam website mereka itu ada untuk PS5, PS5 bundle dengan game, PS5 yang digital edition dan juga bundle dengan game, dan juga yang terakhir itu ada PS4 yang 1 TB konsol. Nah, untuk harganya ini bervariasi sesuai dengan kategori masing-masing. Untuk yang paling murah itu ada di PS4 dan yang paling mahal itu ada di PS5 yang konsol bundle dengan game gitu. Selanjutnya ada konsol cover, controller, dan juga headset. Yang tersedia di dalam website itu ada PS5 konsol cover, DualSense wireless controller, Pulse 3D wireless headset, dan juga in-zone gaming headset. Dan harganya bervariasi dari 54 US dollar sampai 300-an US dollar. Selanjutnya ada aksesoris, ada controller, charging station, media remote, dan juga SD camera yang bisa di purchase dengan harga dengan 30-an US dollar. Nah, selanjutnya ada games yang tersedia itu sangat bervariasi ya, dari PS4, PS5, ada juga untuk PC games, dan juga beberapa game yang untuk VR gitu. Dan harga itu bervariasi banget, dan yang paling murah itu ada di 15 US dollar dan yang paling mahal itu di 100-an US dollar. Dan biasanya tuh yang paling mahal itu adalah kayak yang edisi terbatas gitu, ataupun kayak edisi khusus kayak anniversary, ataupun kayak yang seperti di gambar ada di slide itu ada collector edition gitu. Jadi harganya lebih mahal. Dan selanjutnya ada VR, jadi PlayStation ini juga punya produk VR. Dan untuk yang tersedia itu ada VR yang kedua dengan harga 500-an US dollar gitu. Dan juga ada controller charging station dengan harga 50-an US dollar. Kita masuk ke promotion dari Sony PlayStation ini. Jadi untuk promosi mereka ini sebagian besar gitu, mereka sering banget ngeluarin marketing campaign. Contohnya kayak ada di video yang nanti bisa di-play. Terus juga ada mereka melakukan agresif promotion gitu sebagai bagian dari marketing mix-nya mereka. Dan juga mereka sering banget sales, ngadain kayak Black Friday, holiday season, ataupun kayak end year sales gitu. Terus juga mereka suka ngadain event, kayak contohnya yang State of Play ini, dia itu event broadcasting, live streaming gitu. Nah, ini bisa di play dulu videonya. This is live from PS5. Let's go now to our first story. The good people of Manhattan woke up to a gift from their favorite hero as he delivered a gang of criminals on something of a webbed platter. Historic scenes unfolding in San Francisco. Leroy, the first of her tribe to have laid eyes on this scene in over 2,000 years. Oavsett om det här är skimmelvintern eller inte så är det... お伝えしてます。後ろをご覧ください。召喚獣同士の戦いは激しさを増してます。 Unsure whether to call a doctor or a gardener. Experts are linking all of these events to an increase in activity on PS5. Story's coming a little fast. The ship crash lands on It was the just town at breakneck strange speed. I'm sorry occurrence. to cut you off there, Tom. Shapes appear. In today's Let's news, go right now. This was live from PS5, bringing you the extraordinary. Jadi tadi tuh marketing campaign yang terbaru dari PlayStation yang kelima. Dan di situ dia mereka itu bikin gambaran gitu gimana sih kehidupan kalau misalkan di dalam PS5 gitu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya boleh dibahas oleh Brilian. Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membahas distribusi atau retail dari Sony PlayStation itu sendiri. Jadi, Sony PlayStation itu kan merupakan perusahaan worldwide atau perusahaan internasional ya. Jadi, dia melibatkan rantai pasokan yang luas untuk memastikan ketersediaan dan distribusi konsol PlayStation serta aksesori dan permainan terkait seperti yang udah dibahas sebelumnya. Kayak tadi ada aksesoris-aksesoris dan juga konsol-konsol
game tersebut. Nah, jadi, butuh melibatkan rantai pasokan yang luas gitu. Nah, gimana sih caranya akhirnya, bisa terdistribusi dengan baik? Nah, di sini ada beberapa cara, dari, Sony PlayStation itu sendiri untuk mendistribusikan barang-barang yang mereka punya. Itu yang pertama ada distribusi retail, yaitu Sony PlayStation menjual produknya melalui berbagai saluran retail termasuk toko elektronik, toko game, departemen retail, dan toko daring. Mereka menjalin kemitraan dengan pengecer besar dan kecil di seluruh dunia untuk menjual konsol PlayStation dan aksesori resmi. Jadi, Sony PlayStation ini punya berbagai, kayak bekerja sama gitu dengan, toko-toko, yang akhirnya mereka menjalin kemitraan dengan Sony dan mereka menjual secara langsung konsol dari PlayStation itu sendiri ataupun aksesoris-aksesoris resmi. Nah, itu salah satu caranya. Yang kedua yaitu kita, Sony juga melakukan distribusi langsung, yaitu selain pengecer, Sony juga memiliki saluran distribusi langsung melalui toko daring resmi mereka seperti PlayStation Store. Melalui PlayStation Store, pengguna dapat membeli dan mengunduh game secara digital langsung ke konsol PlayStation mereka tanpa perlu pergi ke toko fisik. Jadi kalau sekarang itu, karena kan sekarang zamannya udah serba digital ya, jadi Sony PlayStation ini udah memiliki, platform tersendiri yaitu PlayStation Store di internet, jadi pengguna bisa langsung mengunduh game-nya secara resmi di, melalui internet, seperti itu. Lalu ada juga distribusi regional. Sony PlayStation melakukan distribusi global untuk mencapai pasar internasional. Mereka memiliki pusat distribusi di berbagai negara atau wilayah untuk memenuhi permintaan lokal dan mengurangi waktu pengiriman. Jadi, Sony PlayStation ini punya berbagai kantor pusat di berbagai wilayah-wilayah tertentu, sehingga memudahkan Sony PlayStation ini untuk, tersebar atau terdistribusi dengan baik di seluruh dunia. Lalu yang selanjutnya ada rantai pasokan. Sony PlayStation bekerja sama dengan berbagai produsen dan pemasok untuk memenuhi kebutuhan produksi konsol dan aksesori PlayStation. Mereka memiliki proses manufaktur yang kompleks dan mengkoordinasikan aliran produk dan dari pemasok bahan mentah, komponen elektronik hingga perakitan final. Jadi di sini mereka juga udah memikirkan bagaimana rantai pasokan itu berlangsung dari barang mentah menjadi barang jadi yang siap pakai. Lalu selanjutnya, promosi dan pemasaran. Sony PlayStation juga melibatkan upaya pemasaran yang kuat untuk mempromosikan produk mereka. Mereka menggunakan berbagai saluran pemasaran seperti iklan, televisi, media sosial, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kesadaran atau brand awareness dan minat konsumen terhadap konsol PlayStation. Nah, melalui strategi distribusi yang canggih dan efisien ini, Sony PlayStation dapat mencapai pasar global dengan konsol gaming dan produk terkaitnya, memastikan ketersediaan yang baik, dan memberikan pengalaman bermain game yang menarik bagi pengguna di seluruh dunia. Jadi, karena Sony PlayStation itu perusahaan internasional atau worldwide, jadi dia butuh, sistem distribusi yang baik agar di setiap titik-titik dunia ini, dapat menikmati Sony PlayStation itu sendiri. Baik, bisa di-next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu saya mau menjelaskan tentang segmentasi dari Sony PlayStation ini. Jadi ada segmentasi dari brand Sony PlayStation ini apa sih? Jadi segmentasi dari Sony PlayStation ini adalah seorang gamer. Bisa langsung di next slide aja. Nah, dari gamer ini mungkin kita bisa sejabarkan beberapa jenisnya berdasarkan segmentasinya yang senang mencari mencari keahlian dari sebuah game yang dimainkan. Lalu juga ada di gamer retro. Kalau untuk gamer retro sendiri itu gamer yang mereka tuh ingin main saat kayak pengen mengenang masa kecilnya dulu. Jadi pengen bernostalgia dengan masa kecilnya dulu. Itu bisa langsung yang serata ya. Nah, lalu buat target dari brand Sony PlayStation ini siapa sih? Kita langsung next slide aja untuk tahu jawabannya.
Nah, eh, kita udah lihat di sini ada gamer, ada penggemar teknologi dan keluaran targetnya tuh cukup ada 5 kalau nggak salah ada 5 target, cuman untuk yang diutamakan ada 3 ini. Yang pertama pastinya seorang gamer. Sony PlayStation itu sangat ngarahin produk-produknya itu dibeli di kalangan gamer pastinya. Soalnya dengan Sony PlayStation ini judulnya udah PlayStation gitu loh, tempat buat bermain. Terus juga yang kedua itu adalah penggemar teknologi. Jadi Sony PlayStation ini itu seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, banyak sekali teknologi-teknologi terbaru yang dilakukan oleh Sony PlayStation ini dengan dengan tingkatan kualitas yang sangat bagus, yang sangat berkualitas, yang sangat premium, yang dimana dia itu menjadi salah satu target bagi Sony PlayStation itu sendiri. Terus juga yang ketiga keluarga. Kenapa keluarga? Dikarenakan Sony PlayStation ini adalah sebuah konsol permainan yang dimana konsol permainan ini tidak hanya bisa dimainkan oleh seseorang individu, namun juga bisa dimainkan secara berkelompok. Nah, di sini Sony PlayStation ini sangat 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 memiliki tujuan supaya untuk konsol ini itu dapat dimainkan oleh bersama keluarga. Yang pertama juga buat untuk mempererat rasa keluarga. Lalu langsung di next slide aja dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah positioning dari Sony PlayStation sendiri. Yaitu yang pertama adalah high quality gaming experience. Nah, Sony PlayStation ini menjalankan game dengan resolusi dan frekuensi gambar setinggi mungkin. Dan mereka menawarkan serangkaian fitur yang meningkatkan pengalaman bermain game secara keseluruhan. Seperti multiplayer dan dukungan virtual reality. Dan selanjutnya yaitu brand recognition. Sony telah menetapkan dirinya sebagai pemain terkemuka dalam industri game dan banyak gamer memandang PlayStation sebagai merek terpercaya. Jadi orang-orang itu kalau bisa main game, ayo main PS. Nah, berarti PlayStation ini sudah berhasil dalam positioning brand recognition ya. Nah, yang terakhir yaitu loyal fanbase. Nah, PlayStation ini berpusat pada memberikan pengalaman bermain game berkualitas tinggi, membangunkan identitas merek yang kuat dan melayani basis penggemar setia. Bisa di next. Nah, kesimpulannya ya, Sony PlayStation adalah konsol game populer yang telah ada di pasaran sejak tahun 1994. Selama bertahun-tahun, PlayStation telah menjadi utama dalam industri game dan telah merilis beberapa konsol sukses termasuk PlayStation 2, 3, 4, dan 5. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dari Brilian. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih atas keperhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.